Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Nur Aziza Arhamuddin, mahasiswa semester 4, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hafkah. Pada hari ini saya akan memulai PLP 1, yaitu dengan tujuan ingin mengetahui kultur dan karakteristik Sekolah SMA Negeri 111 Jakarta. Pada wawancara via Zoom meeting ini berlangsung dengan beberapa narasumber, yaitu dengan Bapak Kepala Sekolah dan guru bahasa Indonesia serta peserta didik SMA Negeri 111 Jakarta yang telah lulus tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada wawancara via Zoom meeting ini berlangsung dengan Bapak Ujang Suherman selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 111 Jakarta. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Bagaimana kultur yang ada di SMA Negeri 111 Jakarta dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai karakteristik siswa yang beragam? Dua hal yang memang harus Bapak respon. Yang pertama tentang kultur. Jika bicara kultur adalah bicara budaya yang dikembangkan di SMA 111. Yang pertama harus kita pahami bahwa kultur yang kembang di 111 akan tercantum isi SMA 111. Yang pertama adalah kita akan mewujudkan insan. Insan apa yang kita ciptakan? Yang pertama adalah insan yang beriman dan bertakwa. Artinya budaya pertama yang ditanamkan yaitu orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan. Lalu yang kedua adalah yang memiliki prestasi. Dan yang ketiga adalah yang peduli terhadap lingkungan. Itu untuk kultur. Dengan visi yang ada, kita akan membentuk keberagaman ini bukan menjadi sebuah kelemahan. Maka keberagaman yang dimiliki oleh 111 kita jadikan kekuatan di mana siswa yang beragam tadi bisa saling mengisi kekurangan. Itulah kita bangun untuk mengembangkan kultur atau budaya yang ada di 111. Baik, saya membacakan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kerja, struktur organisasi, dan pelaksanaan tata kelola yang ada di SMA Negeri 111 Jakarta, Pak? SMA Negeri 111 adalah sebuah organisasi formal, sehingga tata kerja di 111 diatur oleh beberapa peraturan. Yang pertama, di dalam peraturan menteri, yaitu tentang standar pengelolaan. Terdapat di dalam Menteri nomor 19 tahun 2007. Nah, yang berikutnya dipertegas lagi di dalam peraturan gubernur, tepatnya di peraturan gubernur nomor 367. Di sana juga menjelaskan tentang tata cara organisasi di tingkat SMA. Lalu yang kedua berkaitan dengan bagaimana implementasi di dalam tata kelola yang ada di 111. Nah, otomatis karena kita organisasi resmi, kita berpegang, kita memiliki aturan, yaitu melaksanakan standar pengelolaan dan juga melaksanakan yang kita sebut dengan tata kerja SMA sesuai dengan Pergub yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pertanyaan selanjutnya, apakah implementasi peraturan dan tata tertib sekolah sudah dilakukan dengan baik? Tataran implementasi, aturan ini sudah aturan yang disepakati secara bersama. Lalu diimplementasikan oleh SMA 111. Nah, implementasinya itu tentunya sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam tata tertib itu sendiri. Lalu bagaimana pelaksanaan acara seremonial seperti upacara bendera, rapat briefing,
sebelum dan setelah adanya pandemi COVID-19. Jadi perlu Bapak sampaikan karena ini dua kondisi yang berbeda, yaitu pada masa normal dan pada masa new normal. Jadi kalau sebelum kita rapat pertemuan tatap muka, misalnya rapat dengan guru, itu rapat semuanya tatap muka. Nah pada saat sebelum pandemik juga yang namanya kegiatan upacara kita selenggarakan, bagaimana dua hal tadi pada saat kondisi pandemik atau kita sebutnya pada saat kondisi new normal. Yang pertama untuk rapat tadi kalau jumlahnya sedikit kita bisa lakukan dengan tatap muka secara langsung tetapi dalam koridor protokol kesehatan. Tapi kalau jumlahnya besar, semua guru, semua karyawan, kita akan selenggarakan secara Zoom ya, secara virtual seperti ini. Bagaimana dengan kegiatan upacara? Secara otomatis setelah COVID, maka kegiatan upacara-upacara di sekolah ditiadakan. Jadi tidak ada lagi upacara. Lalu bagaimana kegiatan seperti kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sebelum dan setelah adanya COVID-19? Ya, yang pertama kita pahami dulu apa itu kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kalau kegiatan kurikuler itu yang disebut dengan pembelajaran tatap muka. Kalau sebelum COVID, belajarnya langsung di kelas. Tapi setelah COVID, kurikuler kita menggunakan pembelajaran jarak jauh atau yang sering dikenal masyarakat PJJ. Yang kedua, kita kenal namanya kokurikuler. Kokurikuler itu adalah aktivitas kegiatan di luar jam belajar untuk ketercapaian kompetensi. Nah, secara otomatis kegiatan ini sebelum COVID dilakukan bisa di luar kelas, misalnya di lab dan sebagainya. Sedangkan masa COVID ini mau tidak mau, karena yang ingin dicapai hanya kemampuan minimal 3, yaitu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini sesungguhnya adalah memberikan wadah minat dan bakatnya anak-anak. Tapi setelah COVID, ekstrakurikuler tidak berjalan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kegiatan pembiasaan dan kebiasaan positif yang sering dilakukan di SMA Negeri 111 Jakarta sebelum dan setelah adanya COVID-19? Ya, kegiatan pembiasaan atau kegiatan-kegiatan positif ini sesungguhnya merupakan implementasi dari penguatan pendidikan karakter. Apa saja itu sebelum COVID? Ketika anak-anak hadir ke sekolah, disambut oleh Bapak dan Ibu guru serta Bapak Ibu karyawan. Salaman tuh, sebelum proses pembelajaran berlangsung, dilakukan yang pertama adalah tadarus atau ibadah pagi. Nah, setelah itu dilakukan doa bersama. Selesai berdoa, baru menyanyikan lagu Indonesia Raya sebanyak 3 stansa. Kebiasaan positif, di mana pada saat istirahat, anak-anak 111 ini tidak boleh makan di dalam kelas. Mereka makan di kantin atau di selasar sekolah. Itulah ada rasa empati yang dikembangkan. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Baik, pertanyaan yang terakhir, apakah ada ciri khas yang membedakan sekolah SMA Negeri 111 Jakarta dengan sekolah SMA yang lain? Ya, yang menjadi ciri khas SMA 111 dengan sekolah-sekolah yang lainnya, atau ada 3 hal. Jadi ada 3. Yang pertama, sekolah ini adalah sekolah yang berkarakter. Yang kedua, sekolah ini adalah sekolah kolaborasi. SMA 111 membantu sekolah swasta yang ada di sekitar 111 untuk mengadakan kegiatan secara bersama. Kegiatan yang disebut dengan kolaborasi. Yang ketiga, sekolah ini memiliki keunggulan
yang Bapak sebut dengan istilah sekolah yang menyelenggarakan kewirausahaan. Dalam kebijakan nasional disebut sekolah double track. Selamat siang. Siang. Pada wawancara via Zoom meeting ini berlangsung dengan narasumber Ibu Yustika Warman, SPD, MSI, selaku Guru Bahasa Indonesia di Sekolah SMA Negeri 111 Jakarta. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai perubahan pendidikan yang terjadi saat ini? Kalau ditanya soal perubahan sih betul-betul drastis ya. Perubahan-perubahan ini mau tidak mau harus disikapi secara fleksibel oleh guru maupun oleh siswa. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada cara khusus yang Ibu terapkan di kelas agar peserta didik dapat belajar dengan baik? Mungkin cara khususnya sih tidak terlalu spesifik lah ya. Tapi saya selalu dalam jangka waktu 6 bulan ini dilaksanakan PJJ, saya menitikberatkan siswa untuk membaca. Jadi saya menitikberatkan pada literasi. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai pembelajaran jarak jauh? Dan apakah ada kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran jarak jauh? Sebetulnya mau dibilang kelebihan sih nggak ada ya. Apalagi sekarang kan ada masalah seperti internet, ya kan, masalah kuota atau masalah signal atau masalah yang lain. Jadi banyak sekali hambatannya. Tapi kalau misalnya menurut saya letaknya di bagaimana anak itu kreatif. Anak itu sebetulnya punya motivasi belajar yang baik apa enggak? Pertanyaan selanjutnya, apakah ada media yang Ibu gunakan dalam pembelajaran jarak jauh? Kalau saya sih hanya menggunakan media online WA group aja. Kadang-kadang gini, misalnya di WA group, tapi di WA group itu misalnya nggak jelas, saya menggunakan video call, ya kan, atau voice note. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada wawancara via Zoom meeting ini berlangsung dengan narasumber Intan Mutiara Safitri selaku peserta didik SMA Negeri 111 Jakarta yang lulus pada tahun 2020. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapat Anda mengenai pembelajaran jarak jauh? Pendapat saya mengenai pembelajaran jarak jauh itu bagus banget. Walaupun ada pandemi kayak gini, kita nggak bisa ketemu langsung, tapi pemerintah tetap mengusahain untuk bisa tetap belajar dan anak-anak tetap bisa sekolah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara belajar yang efektif menurut Anda? Cara belajar yang efektif menurut saya itu siswa-siswanya harus ngikutin apa peraturan yang dibuat dari sekolah. Misalnya harus bangun pukul sekian karena pelajaran dari mulai pukul sekian. Terus kalau mungkin memang ada Zoom meeting itu usahain kayak jangan dimatiin kamera dan suaranya agar bisa lebih efektif lagi belajarnya, bisa bertatap muka dan bisa berbicara. Jika ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan langsung juga. Itu menurut saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda lebih efektif belajar tatap muka atau belajar daring? Kalau menurut saya lebih efektif belajar tatap muka karena kita bisa bertemu langsung dengan guru dan bisa berinteraksi dengan banyak teman. Dan saat kita ada pelajaran yang sulit dimengerti itu bisa tanya ke teman juga. Dan kalau emang ada pelajaran yang sulit dimengerti bisa langsung tanya juga ke guru gitu. Kayak kalau emang dari online kan agak sedikit sulit dan responnya juga harus menunggu respon yang lama gitu. Jadi menurut saya lebih efektif belajar dengan cara bertatap muka. Terus pertanyaan terakhir, apakah ada tips yang bisa Anda berikan untuk adik kelas yang sedang menjalankan proses pembelajaran daring dengan baik? Oke, jadi nggak banyak sih ya tips dari aku. Jadi mau bilang kayak untuk adik kelas yang masih ngejalanin online class itu harus tetap semangat bangun paginya, jangan males. Terus harus patuh sih sama perintahnya, misalnya disuruh ini harus lebih aktif lagi di grup, terus tetap semangat ya karena kondisinya kita juga nggak tahu sampai kapan kita bisa kayak gini, jadi harus tetap semangat sama keadaan yang lainnya. Cukup sekian wawancara hari ini, dan terima kasih banyak kepada para narasumber.
Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.